warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketemu lagi nih Recording in sobat progress. PKS. Ketemu lagi bareng El di acara ngobrol ya, ngobrol asik. Dan hari ini nih sesuai beberapa request nih dari kaum milenial. Pengen obrolan tentang dunia usaha dong, teman ya. Hari ini kita nanti bakal share sama salah satu ahlinya nih, ya. Tapi by the way, Baswe, gimana nih kabar kamu semua? Semoga kamu sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kita ketemu lagi hari ini. Dan nanti ini juga setiap Jumat ketiga ya kita bekerja sama dengan BPJE dari DPD PKS Kabupaten Bandung untuk ngasih share ilmu kamu nih. Dan hari ini kita akan membahas tentang cara jitu memulai bisnis. Wah, segitu apakah sih ya? Tapi nih, El mau kasih tahu dulu nih, narasumber kita hari ini, beliau adalah seorang wakapreneur dan trainer juga mentor juga. Wah, luar biasa banget deh ya. Beliau merupakan dirut Indiva Multiniaga, terus juga komisaris Sapa Manajemen, komisaris Global Garda Sarana. Wah, banyak banget sih komisarisnya ya. Pantes maju banget ya. Oke deh, tanpa mau lagi, El mau sapa dulu ya narasumber kita hari ini. Kang Wiwit, Assalamualaikum Kang Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teli Dama. Iya, alhamdulillah Kang Wiwit ya. Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Wiwit Mugiono ya. Oke. Ya. Nah, ini Kang Wiwit ini kita banyak banget Kang Wiwit nih pengen cara tahu apa khususnya untuk anak milenial ya. Duh, gimana nih ya pengen bisnis nih? Gimana caranya? Mulainya gimana nih? Nih, langsung aja deh Kang Wiwit tanpa basa-basi kasih kita ilmunya. Silakan Kang Wiwit. Suruh cerita apa ini Teli kita? Ceritanya jadi pengusaha ya? Iya. Tapi Kang Wiwit itu dulu usaha yang paling pertama banget apa dulu? Kalau boleh tahu. Usaha nasi liwet instan dulu itu. Nasi liwet. Itu zaman-zaman udah berumah tangga atau pas lagi masih muda yang masih mencari bisnis apa yang paling cocok gitu gimana? Kalau usaha nasi liwet instan tuh 2012 ya. Udah keluarga Teh. Keluarga. Tapi emang dulu emang pas mudanya emang jiwanya emang aduh aku pengen jadi pengusaha gitu atau terjebak dari kepikiran gitu. Ya. Dulu kalau pas kuliah kemudian lulus kuliah itu punya cita-cita ingin jadi trainer sebenarnya. Jadi trainer nanti training itu kan dulu suka ngisi tentang training kewirausahaan dan sebagainya. Nah, usaha saya seperti apa dulu? Usaha saya sebagai seorang trainer dulu. Sempat kerja juga, lalu kemudian 2012 memutuskan nyemplung langsung benar-benar usaha. Nah, itu awal usahanya memang nasi liwet instan Kabayan. Oh, nasi instan. Oke. Dari situ mulai kemudian coba madu, coba usaha kaos dan lain-lain lah. Akhirnya nemu usaha yang rada lumayan tuh di usaha domba tahun 2014 gitu sih Teh, cerita singkat. Oke. Wah, menarik sekali ya. Oke, sobat PKS semua ya, langsung aja yuk kita dengerin nih share ilmunya dari Kang Wiwit ya, alias Kang Mugi Widodo. Silakan Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Alhamdulillah bisa berjumpa melalui podcast ini ya. Terima kasih nih Teh Eli dan teman-teman dari Humas DPD Kabupaten Bandung ya, yang sudah mengundang mengajak kita untuk sama-sama sharing ya, bagaimana menjadi seorang pengusaha. Rata-rata orang ingin mungkinnya, tapi tidak semua orang juga sebenarnya ya. Katanya pengusaha itu pusing, ngeliat. Ini nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Nah, kalau saya di sini dikasih kesempatan ngomong tentang
bagaimana menjadi pengusaha ya. Saya coba ngobrol aja nanti ya sama kalian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Bahasa kerennya entrepreneur ya. Nah, entrepreneur itu seperti apa? Ya, kemudian yang berikutnya saya juga tidak lupa kita berselawat kepada Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, insya Allah para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insya Allah kita semua mudah-mudahan dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya Allah. Amin. Ya. Baik, untuk awalan barangkali saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya ya, APT lah terutama ya yang muda-muda nih dari pahlawan ini, kita semangat menjunjung jiwa pahlawanan kita. Nah, salah satu jiwa kepahlawanan itu adalah ya, tidak pantang menyerah ya, tidak pantang menyerah. Dia selalu siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk pengabdian dirinya kepada bangsa dan negara. Nah, kita juga sama insya Allah kepada bangsa, negara, dan agama. Nah, salah satu yang menjadi bagian yang tidak penting, tidak kalah pentingnya adalah kita menjadi seorang yang berjuang di bidang ekonomi, Eli. Jadi ini mindset yang harus kita bangun. Di awal kalau kita mau menjadi pengusaha itu adalah ya niatnya kita memang berjuang di bidang ekonomi. Ya, karena tidak ada lain, kita dihidupkan, diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berpikir menjadi pengusaha pun kita niatnya ya berjuang atau berjihad di bidang ekonomi. Sehingga insya Allah perjuangan kita, positioning kita menjadi seorang pengusaha ini jelas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lama budu ilallah, kecuali untuk tidak ada ibadah kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita semua sama-sama niat nih. Ketika ingin menjadi pengusaha juga ingin menjadi bagian dari aktivitas ibadah kita, perjuangan melalui jihad ekonomi. Ya, kok sangar banget nih pakai jihad. Iya, kan jadi pengusaha juga perjuangannya tidak gampang gitu ya. Nah, sama juga sebenarnya jadi karyawan juga perjuangan, jadi pengusaha juga perjuangan. Nah, kita coba awali untuk menjadi seorang pengusaha itu kembali sebenarnya kita harus memandang segala daya dan kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita jadi pengusaha pun insya Allah kita berharap bahwa kita jadi pengusaha itu atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diluruskan benar-benar ketika kita ingin menjadi pengusaha. Kalau ingin menjadi pengusaha gampang, tulis aja di kertas tuh, saya seorang pengusaha, atau sebutkan namanya, misalkan saya Eli adalah seorang pengusaha kelas dunia. Tulis aja itu. Ya, kalau sudah ditulis, coba lihat setahun kemudian berubah nggak tulisannya? Bisa juga berubah mungkin ya, atau tidak berubah, nggak akan berubah tulisannya. Yang berubah adalah pribadi. Ya, insya Allah ketika kita menuliskan saya Eli adalah pengusaha kelas dunia. Amin. Kelas lokal, kelas RT. Nah, nanti lihat setahun kemudian kira-kira tulisannya berubah atau enggak. Nah, insya Allah tulisannya tidak berubah, tapi yang berubah adalah kita akan berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Jadi kita sudah jelas rule-nya, sudah jelas visinya. Kalau memang menjadi pengusaha ya kita niatkan benar-benar jadi pengusaha. Supaya jadi ibadah, niat pengusahanya seperti apa? Ya niat usaha yang memang menjadi usaha yang li'ilah kalimatillah, semata-mata memang usaha ini untuk menegakkan kalimat Allah. Itu barangkali TLI untuk awalan. Kita harus membangun mindset usaha ini benar-benar lurus bahwa usaha kita ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tahapannya bagaimana untuk menjadi pengusaha? Yang saya pahami dan saya jalani adalah usaha itu sebaiknya menjalani apa yang menjadi passion kita, menjadi kesukaan kita gitu. Waktu itu alhamdulillah saya diberikan suka dengan apa namanya. Jadi kalau saya ini sukanya itu bukan suka pada usaha tertentu, ya suka gitu, tapi lebih sukanya itu adalah menghimpun orang gitu, mengumpulkan orang, menyatukan orang, itu saya suka. Nah, saya senang gitu ketika
ketika ada satu orang dan orang lain dipertemukan, kemudian bisa bisnis bareng, bisa jalan usahanya, itu senang. Nah, kalau usaha yang saya awali itu, yang saya ceritakan tadi adalah di nasi buat instan. Kemudian saya juga pernah bikin madu super, juga pernah bikin usaha kaos gitu. Ya itu dulu awalan ketika saya mencari bentuk usaha saya itu sebenarnya apa. 2 tahun 3 tahun belum ketemu bentuknya. Alhamdulillah di tahun 2014 kita menemukan bentuk, kita membuat usaha PT namanya Global Agro Pratama. Nah, kita mulai dari usaha trading itu jual beli domba. Nah, kenapa domba? Karena memang saya juga suka domba. Saya senang ngarit gitu ya. Saya kalau disuruh ngarit, alhamdulillah itu 1/4 jam 1 karung penuh insya Allah. Gitu ya. Hebat pisannya ngaritnya. Kalau musim kemarau ya 30 menit 1 karung penuh. Ya memang benar-benar penuh, dan rumput itu rumput yang dimakan oleh domba. Kalau sembarang ngarit kan gampang ya Teh. Ngarit aja tuh apa gitu. Di pasar di mana. Tapi belum tentu dimakan oleh hewan. Tapi ini ngarit yang memang dimakan oleh hewan. Nah saya juga di awal-awal ngangon. Ada teman tetangga bilang, ngapain itu Wiwit udah kuliah jauh-jauh ke Jogja, pulang ke Bandung jadi tukang angkot, gak usah kuliah jadi tukang ojek aja. Nah saya juga waktu itu sambil ojek gitu. Nah tapi ini kan kita sebenarnya melakukan itu atas dasar hobi, atas dasar kesenangan, dan akhirnya ketika kita melakukan itu semua, pikiran dan hati kita itu tidak pernah berhenti, kita berbicara tentang visi. Jadi waktu saya ngarit, waktu saya ngangon, saya punya visi. Saya sekarang saya ngarit, sekarang saya ngangon. Itu pekerjaan yang mungkin kotor, berat, kemudian juga ya mungkin dipandang tidak sesuai dengan pendidikan gitu. Saya ada 3 teknik mesin ya, ada 3 teknik mesin UNY. Gitu. Nah, Masya Allah, iya, oke. Di Yogyakarta. Jadi kalau ya wajar kalau tetangga atau teman-teman saudara-saudara ngapain sampai segitu. Tapi di balik itu kita punya visi besar. Nah ini juga menjadi kunci. Jadi ketika kita sudah punya passion, kita senang pada pekerjaan itu. Saya senang dengan domba, saya tahu ini domba betina jantan, tahu gitu ya. Nah kemudian ini tanduknya seperti ini, kemudian ini bulunya seperti ini jenis kambing, jenis domba. Itu banyak sekali, ada merino, ada domba Garut, ada kambing Jawa, etawa, ada anem gitu ya. Itu banyak sekali jenis-jenis domba, dan itu dikenali semua. Akhirnya suka, senang gitu. Nah, jadi kalaupun sudah senang, suka, ketika menghadapi mungkin kita mati, atau mungkin jualan kita tidak laku, barang dagangan kita busuk, atau kemudian dicuri, ditipu, kita akan tetap strike gitu, kita akan tetap kuat gitu. Karena kita menyukai itu, dan kita punya visi besar. Ya tadi, visi yang utama kita memang, kita benar-benar ingin, ini menjadi bagian ibadah saya ya Allah gitu ya. Kalau memang Allah izinkan, saya juga ingin punya karyawan yang banyak. Gitu. Saya punya mimpi, misalnya punya karyawan 5.000 orang. Insya Allah itu bakal tercapai gitu. Kalau sekarang alhamdulillah baru 100 DTM tim saya dan teman-teman ini. Ada 100 orang yang berhimpun di grup saya sama teman-teman ini. Nah ini juga kan alhamdulillah gitu dalam waktu 7 tahun. Nah visi yang dulu dibangun, terus kita kemudian punya satu satu mental yang saya suka banget, ini ilmu yang saya dapatkan dari guru saya itu ngotot ilmunya. Ya, ilmu jadi kata ngotot. Ya, jadi kalau ketika sudah menemukan, mencoba bisnis apa, saya mau bisnis telur, saya jualan telur aja. Kalau memang suka telur, suka memvariasikan masakan telur, ya udah jualan telur aja gitu. Bayangkan satu kabupaten itu kebutuhannya, atau satu kecamatan, 1 minggu itu berapa ton ayam. Kalau kita ambil 10%-nya, kita mensuplai telur 1 kecamatan, itu juga banyak sebenarnya. Nah artinya kalau memang passionnya di telur, sebuah telur, jualan telur. Nah setelah kita mengambil passion, kemudian kita juga membuatkan visi, yang tadi itu ngotot. Nah ngotot ini, ya kita jangan menyerah di jalan. Rata-rata pengusaha itu dia nyerahnya di jalan. Satu misalkan punya modal cuman buat 15 kilo atau 20 kilo telur contoh ya. Nah sehari dia ngirim 15 kilo, dapat untung pakai. Pada suatu ketika misalkan 15 kilo yang dia bawa pakai motor, tiba-tiba hujan, banjir, kejeblok, telurnya pecah semua, dia nyerah, ya sudah, kita nggak akan jadi pengusaha. Dia udah selesai pengusahanya gitu. Dia akan balik lagi, mungkin saya nyari kerja aja. Ya karena dia sudah menyerah, tidak ngotot gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya jangan harap jadi pengusaha.
Jadi pengusaha itu dia gagal, coba lagi gitu, coba lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kita memahami bahwa tidak ada pengusaha besar yang tidak dimulai dari usaha kecil. Ya. Besar itu lebih ke faktor pengalian aja. Kalau tadi sehari dia hanya bisa 15 kilo, sangat mungkin sehari dia bisa 150 kilo. Tinggal dikalikan 10 kan. Sangat mungkin dia bisa 1,5 ton, tinggal dikalikan 1.000 kan. Ya, kita bisa jual 1,5 ton telur satu hari misalnya. Itu karena apa ya? Karena kita sebenarnya yang kita jalani sekarang tinggal nunggu perkaliannya aja. Allah itu lagi ngasih kita pendidikan. Kuat nggak nih dengan yang sedikit? Kuat nggak diuji yang sedikit? Kalau dulu mungkin levelnya ujiannya kita nyari modal 50.000 susah, nyari 500.000 modal susah gitu. Nah, karena orang biasanya berpatokan pada modal. Kalau mau usaha tuh saya pinjam modal dulu ke sana ke sini. Enggak, sebenarnya apa yang pada diri kita, jaringan yang kita miliki itu juga bagian dari modal. Itu. Nah, saya misalkan ini saya contoh aja. Teli ini kan seorang public speaker itu. Nah, Teli ingin juga sambil ingin usaha bros misal atau kan Teli mah gampang gitu kan. Bros saya cantik nih yang saya pakai. Mau tahu nggak dari saya ini belinya di mana? Ke saya aja dong belinya gitu. Itu padahal Teli nggak usah beli bros itu kan, tinggal beli dari rekanan Teli yang memang produksi bros. Artinya nggak modal dengan kepercayaan. Nah, akhirnya orang terpentok dengan modal, nggak mau lagi dia usaha. Udah mau tadi 15 kilo telurnya hancur, dia mutusin udah saya 15 kilo aja belum balik modal, gimana nanti saya minjem lagi, nanti saya menjadi orang yang berhutang dan sebagainya. Nah, itu yang melemahkan dia. Nah, jadi tadi mungkin teori untuk dasar yang pertama, satu, niatnya itu harus benar-benar besar. Niat ibadah benar-benar bahwa kita berjuang di sisi ekonomi. Kemudian yang kedua, berani memulai. Usaha apapun itu harus dimulai. Tuliskan aja, minimal tuliskan saya adalah pengusaha kelas dunia gitu ya. Nah, boleh walaupun mungkin dunia mana ya, dunia anak-anak nggak boleh kelas dunia. Kemudian yang kedua, mulai lakukan apapun usahanya dan pilih yang sesuai dengan passionnya. Kita senang di situ gitu. Senang, kita juga menikmati. Kalaupun kita rugi, kita nggak merasa down dan sebagainya. Kita tetap harus kuat. Nah, baru yang ketiganya adalah ngotot. Nah, kalau udah ngotot, insya Allah nih, ujian apapun, terpaan apapun, termasuk juga mungkin kepercayaan dari orang sebelah kita, istri kita barangkali nggak akan kuat juga mensupport kita. Insya Allah kalau kitanya kuat, istri kita juga akan kuat mensupport kita, terutama kedua orang tua kita. Itu akan mensupport kita insya Allah. Nah, baru kemudian kita memahami tadi yang terakhir, bahwa hidup ini kalau ibarat sekotak dus coklat, kalau kita dikasih sekotak dus coklat, kan kita membayangkan di dalamnya itu coklat. Padahal itu belum tentu coklat. Bisa jadi di dalamnya batu ali, atau mungkin di dalamnya kerupuk, atau apapun juga. Gitu. Nah, sama dengan kehidupan kita juga. Kita punya visi, punya keinginan, ya Allah saya ingin menjadi pengusaha yang besar, punya karyawan sekian ribu misalkan. Nah, itu kan semua rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu bayangan kita perusahaan itu begini dan akhirnya mau seperti apa kita akan terima. Ya, artinya apa ya, kita sudah berserah diri. Saya berusaha ya Allah melakukan ini semua. Saya coba bingkai ini sebaik mungkin. Saya coba tata sebaik mungkin dan saya berharap nanti saya akan mendapatkan yang terbaik. Kalau toh akhirnya saya tidak jadi pengusaha pun, saya siap menerima ya Allah gitu. Tapi saya bersungguh-sungguh di sini bahwa saya ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, kalaupun nanti misalkan tahapannya ternyata kok akhir-akhirnya gitu, ya saya juga sangat mungkin saya udah misalkan 7 tahun jadi pengusaha, tiba-tiba tahun ke-8 saya kok bangkrut, ya sudah, tugas kita adalah alhamdulillah. Nah, sampai ke situ mindsetnya. Jadi kalaupun sampai kita bangkrut, rugi gitu habis-habisan, ya sudah alhamdulillah, karena sudah menyerahkan semuanya kepada. Ini bicara tentang mental, tapi kan nggak begitu, kita akan tetap berusaha. Bagaimana caranya supaya usaha yang kita lakukan ini benar-benar terwujud dan kita dipilotkan dulu, tiba-tiba muncullah usaha baru, mereka bikin lagi, akhirnya nama yang dulu histori, misalkan dulu kita punya namanya Kabayan tuh yang masih liwat saya, kan udah hancur tuh,
pilot lah sih. Saya sekarang membangun usaha baru, tinggal bikin nama aja kan nanti. Misalkan sekarang saya punya nasi kebuli Indonesia, gitu. Tinggal ganti nama aja kebuli Kabayan. Itu kan histori yang dulu bisa dipakai lagi. Artinya yang dulu sudah bangkrut nggak apa-apa, biar jadi cerita, biar jadi histori. Kita buat aja nih, gitu. Nama yang lama dulu pakai lagi aja. Gitu. Jadi di sinilah kita bisa membuktikan bahwa kita orang yang besar, orang yang kuat, jadilah jiwa pahlawan. Benar-benar pengusaha yang memang tidak pantang menyerah. Nah, kemudian yang berikutnya, ini cara pandang yang benar juga tentang seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan pedagang. Ya, jadi pedagang itu kan dia jual beli untungnya pakai gitu. Nah, kalau pedagang yang pengusaha, dia kata kuncinya itu ada pada laporan. Ya. Jadi kalau dia sudah punya laporan keuangan dari hasil usahanya, insya Allah itu sudah menjadi bagian dari pengusaha. Ya, kalau jadi yang ngebedain laporan gitu, ya? Oh, yang ngebedainnya laporannya ya. Oke. Ilmu yang saya dapat. Jadi kalau misalkan kita punya jualan bros tadi, misalkan Teh Eli setiap hari jual berapa Teh Eli? 100 itu. Oh, untungnya berapa? Buka Kang Owe misalkan ngalditen se-F gitu. Nah, itu. Jadi kalau pengusaha itu diatur mana modal, mana untung, mana buat operasional, termanage ya. Dan nanti ada namanya net margin, keuntungan bersih, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya pengusaha. Mungkin sampai situ dulu tadi, biar nanti lebih enak kita ngobrol lagi pembukanya. Oke. Jadi tadi bermula dari passion, terus ya. Jadi hobi, emang enak banget ya. Hobi yang jadi uang tuh enak banget ya. Tapi rata-rata ada pertanyaan gini, Kang Win. Bagaimana cara survive nih untuk usaha kita di 5 tahun pertama? Banyak banget katanya tuh yang tadi kalau Kang Win tadi di tahun ke-8 ya sampai bangkrutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nitip nanya ke saya. Ini gimana ya caranya bertahan di 5 tahun pertama? Soalnya banyak banget godaannya. Ada 5 tahun pertama udah usaha, bangkrut udah aja gitu. Nah, how to survive nih? Survive-nya itu dimulai dari hari pertama sebenarnya. Hari pertama harus survive, hari kedua harus survive, hari ketiga, bulan 1, bulan 2, akumulasi 5 tahun pertama. Kalau sehari pertama aja udah ngeluh, bangkrut, gagal, itu kunung, ya udah nggak akan sampai di 5 tahun pertama. Jadi sebenarnya survive 5 tahun pertama itu adalah akumulasi dari survive hari pertama kita, kedua, ketiga, gitu Teh. Gimana supaya survive? Ya kita harus latihan dari yang kecil, gitu. Yang kecil aja kita bisa survive, bisa tetap bertahan. Nah, insya Allah ketika yang gede juga sama. Karena ujiannya nanti meningkat. Kalau sekarang kita ruginya 50 juta, bisa jadi nanti ketika sudah 5 tahun itu ruginya 5 miliar. Sekarang kita butuh 50 juta, bisa jadi 5 tahun butuhnya 50 miliar. Jadi itu sebenarnya akumulasi aja. Misalnya harus dari sekarang mentalnya harus dari sekarang, kuat hari ini, kuat hari besok. Insya Allah 5 tahun akumulasi, kita menjadi yang survive 5 tahun pertama. Oke, Kak Win, El bacain beberapa pertanyaan ya yang udah beberapa nanya. Saya minum dulu ya. Boleh, silakan. Silakan. Oke, ini pengen tahu bangkrutnya tuh kenapa sih yang nasi tadi? Apa tantangan terbesar ketika di usaha pertama? Oke, ini. Dan ini sebenarnya banyak banget ya. Oke, tadi kenapa bisa bangkrut? Tantangan terbesarnya apa? Dan paling susah di awal, satu-satu dulu deh. Kenapa bisa bangkrut karena? Iya, sebenarnya kembali adalah bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Kalau pandangan saya ya, mungkin banyak trainer, motivator atau materi lain, pandangan lain. Kalau saya sendiri sebenarnya faktornya kepada diri sendiri lagi. Ya, kenapa kita bangkrut? Tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang membuat bangkrut? Ya, bisa jadi kitanya yang nggak sungguh-sungguh, bisa jadi kitanya yang nggak benar ngelola usahanya, misalkan yang seharusnya untung 10.000 itu dibagi, ini 10.000 untungnya dipakainya 12.000, habis modalnya. Itu yang jadi bangkrut. Ya kan? Ya manajemen diri itu yang penting. Itu tadi. Oke. Tantangan terbesar di usaha yang pertama, apalagi Kang Wit itu kan tadi
bukan lulusan yang dari peternakan ya, tapi dari Jogja Teknik Mesin. Tantangan yang paling besar dari dalam keluarga maupun dari lingkungan ataupun dari yang lainnya. Wah, panjang banget nih. Apa nih tantangannya? Oh ya, biasanya tantangan yang dirasakan itu adalah kita ingin menunjukkan atau ketergesa-gesaan kita. Ya, biasanya ini yang bikin orang baru saja punya usaha karena ingin dilihat orang, dia padahal belum sanggup beli motor, dia beli motor misalkan. Dari hasil usahanya dia belum sanggup beli mobil, dia nyicil mobil. Itu yang mental yang begitu itu yang bikin usahanya nggak maju, bahkan bisa jadi bangkrut tengah jalan. Di samping bangkrut bisa jadi dia menjadi orang yang berhutang banyak. Itu sebenarnya. Jadi mentalnya jangan mental yang apa ya ingin segera menikmati. Apa tadi saya juga ini mungkin jadi bekal di awal. Kenapa saya mencantumkan tentang wakafpreneur ya Teh ya. Nah jadi sebenarnya usaha yang saya bangun kawan-kawan di sini adalah visinya visi wakaf. Ya, artinya hasil usaha yang kita lakukan itu hampir sebagian besar dari keuntungannya itu kita gunakan untuk wakaf. Jadi sebutnya kita wakaf produktif. Nah, dulu ketika mencetuskan ini kita belum wakaf, belum mengeluarkan wakaf sebesar pun, tetapi kita sudah punya visi bahwa nanti kita menjadi sebagai sebuah perusahaan wakaf. Artinya banyak mengeluarkan wakaf. Nah, kenapa kita berpikir wakaf? Kalau wakaf ini kan tertahan, kemudian sifatnya abadi. Jadi statusnya secara kepemilikan aset itu bukan milik aset kita, tapi milik milik wakaf, aset wakaf gitu. Nah, kenapa ini menjadi motivasi buat kita supaya apa? Supaya usaha kita itu ya nggak sedikit-sedikit untuk kenikmatan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Kita lebih mendahulukan dulu nih. Misalkan kita dari 1 ekor kita keluarkan Rp50.000. 1 ekor berarti kalau kita ada 100 ekor, ada 50 berarti berapa tuh? Nah, itu kita keluarkan sebagai sedekah. Itu sebenarnya yang menguatkan kita, Teh Eli, kalau menjadi pengusaha, jangan kemudian gampang banget pakai keuntungan, gitu yang salah. Buru-buru ingin menikmati keuntungan, padahal kita harus atur tuh. Kalau di kita tuh diatur begini, misalkan kita punya keuntungan 100, itu 50-nya itu digunakan untuk pengembangan. Pengembangan itu apa? Buat modal kembali. Nah, ini yang salah rata-rata yang pengusaha baru khususnya karena dia lebih banyaknya digunakan untuk sendiri, yang buat pengembangannya mungkin disisain 10% gitu. 90% jadi dipakai gitu. Ya udah usahanya lama berkembang. Nah, kalau faktor keluarga yang lainnya itu kita kadang-kadang kita yang godaan terberat itu ingin mungkin dilihat keluarga, ingin membahagiakan istri, akhirnya walaupun untung usaha belum, tiba-tiba beli kalung buat istri, padahal untungnya belum cukup. Nah, ini makanya kita harus juga mengedukasi anak, mengedukasi istri kalau memang sudah punya anak istri, atau yang belum punya anak istri mungkin mengedukasi adik, mengedukasi orang tua gitu ya, bahwa usaha yang saya lakukan ini bukan hanya untuk memperkaya diri saya, tetapi untuk kebaikan atau kemaslahatan rumah. Di antaranya ya bisa mengedukasi seperti itu. Gitu Teh Eli. Jadi kembali sebenarnya ke diri sendiri ya, harus kuat kitanya. Setan mah di mana-mananya Teh Eli. Iya, betul. Melemahkan kitanya harus kuat. Itu Teh. Iya, oke, baik. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Kang Wid ya? Benar Teh Eli. Oke, bagaimana sih cara menemukan partner yang baik yang bisa beriringan menjalankan usaha kita? Tipsnya dong Kang Wid. Oke. Oh iya, partner yang baik. Partner itu kan ada dua ya. Partner yang tergabung dalam usaha, ada partner yang tidak tergabung dalam usaha. Mitra lah ya, mitra. Nah, kalau nyari partner yang tergabung dalam usaha, ini memang harus yang kita pendekatannya mungkin nggak sebentar, bisa juga teman lama gitu ya, punya chemistry yang sama, kemudian kita coba banyak sharing, kira-kira punya visi yang sama nggak? Nah, kalau saya biasanya kan saya ngobrol nih, saya lagi ngebangun usaha saya visinya wakaf ini gini gitu ya, diceritain bagaimana tahapannya, bagaimana memulainya, kemudian orang tersebut cocok gitu ya dengan visinya, oh ya saya juga ingin dong gabung lah, ayo saya mau usaha ini, bisa nggak bareng-bareng kita usaha, saya gabung gitu. Oke, bisa gitu. Nah, akhirnya saya juga sekarang
punya beberapa usaha itu memang gabungan dari beberapa orang. Nah, bermulanya dari mana? Dari visi itu. Punya visi yang sama enggak? Nah, kemudian antar kitanya chemistry enggak gitu. Jangan sampai belum apa-apa juga udah menolak gitu. Artinya itu ngobrol terbatas gitu ya, tidak akrab misalkan. Terus untuk terbuka juga sulit gitu ya. Itu enggak cocok jadi partner. Ya, partner dalam satu usaha maksudnya. Karena kalau partner dalam satu usaha harus terbuka. Dia harus terbuka, harus bisa saling memahami, saling mengerti. Nah, kalau partner eksternal atau di luar grup kita, maksudnya yang tidak menyatukan dalam satu organisasi, mitra di luar, ya kita ada dua sebenarnya, ada yang transaksional, ada yang hubungannya emosional. Ya, kalau saya banyak sekali transaksi atau mitra itu hubungannya emosional. Ya, karena dekat, karena saling percaya, karena trust, gitu. Atau mungkin karena dia mendengar visi kita, oh bagus nih, visinya wakaf, oh bagus nih, punya binaan anak yatim sekian-sekian misalkan. Ya udahlah saya join aja, saya siap mensuplai atau saya siap membeli barang jualannya. Nah itu adalah lebih ke emosional. Kalau transaksional ya mitra transaksional hanya jual beli aja. Ya kan saya ke siapa? Kang Caca ya yang ada di situ nih, Kang Caca ya. Kang Caca saya transaksional, Kang Caca tolong desainkan saya atau buatkan saya video promo, berapa harganya, sekian, ya udah saya bayar, selesai gitu. Nah, itu transaksional. Tapi kalau emosional sama Kang Caca, ya Kang Iwit kalau abdi dipangdamalkeun tapi dia lah terkena dibayar gitu. Wah kan itu emosional gitu ya. Oke, baik. Next question. Oke. Berdasarkan pengalaman usaha yang luar biasa, udah sering ditipu berapa kali? Dan sempat terlilit hutang nggak sih, Kang? Iya. Nah itu banyak ya ceritanya itu ya. Pernah waktu itu pelajaran ya. Yaitu karena saya saking semangatnya usaha, berpikir bahwa usaha itu dengan modal, saya dulu berani nyari investor dulu. Saya cari investor, saya butuh uang 150 juta waktu itu buat penggemukan hewan. Dapat 150 juta itu, saya udah belanjain hewan, tiba-tiba baru aja seminggu investornya narik uangnya gitu. Kan kebayang nggak, dombanya aja baru dibeli, belum ditemukan, belum dijual, belum hasil, tiba-tiba investor menarik uang itu. Karena mereka ragu gitu dengan saya. Wah ini Kang maaf mau dipakai, bahasa mereka mau dipakai lah, mau ada keperluan dan sebagainya. Ya intinya mah ragu gitu, ragu menginvestasikan sesuatu. Akhirnya ya bingung jalan, tidak ada jalan lain lagi. Akhirnya saya coba BPKB-kan BPKB, saya pinjam ke bank, saya bayar ke beliau. Akhirnya saya punya utang. Ya itu udah ujian. Kemudian pernah juga ditipu, bukan ditipu mungkin. Gak dibayar sampai sekarang, ditipu atau bukan? Ya ada yang 23 juta, ada yang 75 juta, 75, ada yang hanya 5 juta gitu ya. Ada yang kawan sendiri malah, ya itu biasa sih. Nah sampai sekarang ditagih apa enggak Pak? Ya kalau lagi butuh mah pengen nagih, tapi kadang-kadang juga kita tahu sendiri. Orang ditagih aja mungkin gak akan bayar, gak usah nagih, ngapain sampai nagih gitu. Kalau memang ada niat bayar ya nanti juga dibayar. Gitu. Ya ketipu belanja juga pernah. Jadi ada tim kita belanja ke Jawa Timur waktu itu kalau nggak salah ya. Udah bayar 23 juta, udah lihat hewannya. Pas kita mau tarik barangnya, mau kita naikin, ternyata barang itu bukan barang miliknya, malah barang milik orang lain. Pas kita kembali ke rumah orangnya, ternyata orangnya udah gak ada, kabur semua. Tetangganya juga gak ada yang tahu ini siapa. Oh mereka mah cuma sebentar lewat gitu. Luar biasa kan. Itulah ujian bisnis. Mungkin banyak ya yang ujiannya lebih besar, ada yang ratusan juta, mungkin miliar. Ya ada yang sampai kehilangan asetnya, bangkrut. Ya itu namanya juga pengusaha, ada ujian. Gitu Teli. Oke. Wadah saya pengalamannya ya Sobat PKS ya, Kang Wit kita. Oke, Kang Wit gak kerasa karena kebersamaan kita juga lumayan singkat ya, tapi ilmunya dapat banget, padat, senang dari mulai pengalaman dan lain sebagainya. Terakhir boleh sih
closing statement Kang Wid buat kita semua untuk dunia usaha ini. Oh iya. Baik, mungkin di closing statement ini saya mendoakan semoga semakin banyak ya pemuda-pemuda, pemudi juga ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah takdirkan menjadi pengusaha, dan niatnya juga dijaga karena kita jadi pengusaha itu bagian dari ibadah, bukan buat gaya-gayaan, buat terkenal, enggak ya. Nah, insya Allah ketika kita jadi pengusaha, insya Allah manfaatnya juga banyak yang kerja, kemudian banyak yang menjadi bagian transaksi dengan kita juga terlibatannya tuh banyak banget ya. Dari masak saja tuh libatannya banyak, ada yang jual bawang, ada yang jual bumbunya, bumbu masaknya, daun salamnya, berasnya, itu kan rangkaian yang banyak sekali ya. Nah, ini kan semuanya adalah kekuatan yang tidak bisa kita lihat, adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jadi pengusaha, yuk bareng-bareng kita luruskan niat, kita ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang. Kalau sekarang baru mungkin bisa menggaji diri sendiri, terus lakukan, insya Allah sebulan bisa menggaji 2 orang, 3 bulan 3 orang, 4 bulan 4 orang, 1 tahun 12 orang, insya Allah bisa kegaji. Nah, nanti terus bertambah, la tetap kita punya keyakinan bahwa Allah yang akan memberikan semuanya terwujud ya dengan izinnya tentunya. Itu semangat. Teli, terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi di waktu dan kesempatan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Tepuk tangan dulu semua di sini ya. Emang 2 jempol deh buat Kang Wid ya. Terima kasih Kang Wid dan terima kasih Sobat PKS semua yang sudah menyaksikan. Insya Allah nanti kita lagi ya Kang Wid buat sharing ilmunya bersama kita ya. Sekali lagi kamu mau topik apa diajak ngobrol, boleh langsung chat aja ya. Kira-kira mau apa lagi nih, tapi emang dunia usaha emang seru aja ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Sekali terima kasih Kang Wid, jazakallahu khair katsir. Semoga selalu dilimpahkan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hatur nuhun Kang Wid warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sobat PKS, terima kasih ya sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.